Five, four, three, two, one. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pariwisata Internasional dengan kelompok yang berisikan ada saya Rehan Abdul Ramadan. Kemudian silakan memperkenalkan diri sendiri dari Adib. Nama saya Difatin Irsadi. Kenalkan, nama saya Thomas. Setelah Thomas ada Setio, silakan Setio. Perkenalkan, nama saya Astio Nugroho. Dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Bagas. baik, kami berlima di sini ditugaskan untuk memperbincangkan topik mengenai pariwisata internasional melalui perspektif kami sendiri. Dengan topik yang akan kami angkat dalam podcast kali ini adalah mengenai kerjasama pariwisata Indonesia dan Australia sebelum dan pada masa pandemi. Baik, mungkin untuk memulai podcast kita pada hari ini, kita akan mempertanyakan satu persatu perspektif dari teman-teman semua mengenai apa sih itu pariwisata internasional. Dari saya dulu ya, mungkin menurut saya pariwisata internasional itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau dua negara untuk bisa menjembatani secara langsung masing-masing warga negaranya untuk bisa berliburan di negara yang diajak bekerja sama. Seperti contohnya misalnya dalam hal ini adanya kerjasama antara Indonesia dan Australia mengenai pariwisata internasional itu sendiri akan mempermudah bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan pariwisata ke Australia dan juga sebaliknya. Kira-kira dari saya seperti itu. Mungkin Adib, silakan Adib. Menurut Adib apa itu pariwisata internasional? Oke, kalau saya menjelaskan tentang pariwisata internasional sih mungkin lebih ke nggak terlalu to the point sih. Cuman kalau menurut saya pariwisata internasional itu lebih ke bagaimana suatu negara dapat memberdayakan sumber daya negaranya itu sendiri, mulai dari yang natural, itu kan seperti pantai misalnya, atau hutan, atau mungkin gunung, itu bisa dijadikan sebagai pusat wisata bagi dunia internasional. Dan pariwisata ini sebenarnya sektor yang sangat unik ya. Jadi tanpa perlu mengeluarkan banyak hal atau komoditas tertentu, suatu negara itu bisa meningkatkan ekonominya sekaligus meningkatkan kekuatan diplomasinya gitu di mata internasional. Jadi itu pariwisata ini menurut saya sangat spesial sih. Baik, terima kasih Adib. Kita coba lanjut ke Thomas. Silakan Thomas. Sederhananya pariwisata internasional itu kan terdiri dari pariwisata dan internasional kan. Pariwisata itu kan segala perencanaan, segala upaya bagi suatu negara atau suatu daerah untuk mendatangkan turisme dan memperlancar bagaimana turisme itu datang untuk menikmati hal-hal tertentu dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kalau pariwisata internasional ya berarti turismenya diincar dari orang luar negeri. Turismenya udah bukan orang sendiri lagi. Jadi bagaimana sebuah daerah atau sebuah negara bisa berusaha membuat sebuah surga turisme bagi turis-turis dari luar negeri untuk datang. Begitu pemahaman sederhananya. Baik, terima kasih Thomas. Kemudian kita lanjut ke Setio. Menurut saya pariwisata internasional itu lebih ke mengarah ke ekonomi ya. Karena dengan pariwisata itu kita bisa, sebuah negara bisa meraup sebuah keuntungan berasal dari devisa dari para wisatawan mancanegara yang datang ke baik itu negara kita atau mungkin bahkan orang-orang yang pergi keluar itu bisa mungkin menguntungkan negara yang mereka kunjungi. Dan selain itu juga pariwisata internasional itu sebagai media bahwa untuk bisa memberitahukan bahwa negara itu ada eksis dan memiliki kelebihan di sektor pariwisata tersebut. Lebih ke basic seperti itu. Oke, terima kasih Setio. Terakhir kita punya Bagas. Baik, jadi pariwisata internasional sendiri menurut saya adalah berbagai kegiatan entah itu dilakukan oleh secara individu ataupun kelompok di mana mereka itu entah itu bertujuan agar bersenang-senang ataupun mencari nafkah yang berada di negara orang lain ataupun benua lain ya dari negara asalnya. Dan ya jadi secara nggak langsung pariwisata nasional ini bisa meningkatkan devisa ataupun anggaran dana kas negara negara yang dikunjungi ya secara tidak langsung atau jadi kayak passive income-nya gitu. Baik, itu menurut saya.
Oke, terima kasih Bagas. Nah, itu tadi adalah beberapa perspektif yang kami punya mengenai pariwisata internasional sendiri. Sebaktinya memang pariwisata ini memiliki definisi yang beragam, karena definisi pariwisata setiap orang-orang itu pasti berbeda-beda. Nah, khusus di podcast kali ini kita tidak hanya membicarakan pariwisata internasional secara general, namun secara spesifik kami juga akan membicarakan tentang bagaimana kerjasama pariwisata Indonesia Australia sebelum masa pandemi, dan kini bagaimana adaptasinya setelah adanya pandemi menyebar di Indonesia dan juga Australia. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan sedikit informasi terlebih dahulu tentang progres ataupun awalan dari kerjasama Indonesia Australia ini. Silakan, siapa aja yang mau punya informasinya nggak? Silakan. Kalau masalah informasi mungkin saya sudah memiliki beberapa data kecil menurut saya ya. Itu perkembangan dari kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pariwisata. Bisa kita lihat perkembangan, maksud saya kerjasama antara Indonesia dan Australia itu sudah lama sekali, terutama di bidang pariwisata, dan bisa kita lihat sebelum pandemi ini Indonesia sudah bisa mendapatkan income yang cukup besar itu hanya dari wisatawan mancanegara yang berasal dari Australia saja. Bisa dilihat karena income yang besar itu bisa mencapai $1.900 AS per kunjungan dari wisatawan mancanegara Australia. Dan pada tahun 2019 sendiri kunjungan wisatawan dari Australia itu bisa mencapai 1 juta orang kunjungan. Bisa dikalikan deh, itu berapa besarnya, bisa hampir $2 miliar pendapatan devisa khusus dari negara Australia sendiri. Dan setelah pandemi ini jauh menurun ya, dikarenakan pembatasan penerbangan dan juga pemberlakuan lockdown dari beberapa negara, baik itu Indonesia sendiri maupun Australia, atau bahkan negara-negara yang menjadikan transit penerbangan juga melakukan lockdown, dan itu bisa jauh menurun sampai 90% dari tahun sebelumnya. Baik. Ini menarik ya sebenarnya kalau kita memperbincangkan tentang kerjasama Australia Indonesia ini. Sebenarnya kalau secara kilas balik kita bisa kembali ke masa lalu pada tahun 2011, di mana sebenarnya hubungan kerjasama ini kembali dipererat. Pada saat itu adanya pertemuan antara Menteri Kebudayaan Pariwisata Jerry Wacik dengan Menteri Sumber Daya Energi dan Pariwisata Australia yaitu Martin Ferguson, yang bertemu di Gedung Sabta Pesona yaitu di Jakarta. Nah, keduanya ini sebenarnya membicarakan tentang bagaimana Australia dan Indonesia bisa dalam tanda kutip saling memanfaatkan untuk bisa meningkatkan sektor pariwisata. Karena berdasarkan data pada tahun tersebut, kalau kita bandingkan dengan data yang sudah disampaikan oleh Setio tadi, bahwa di target tahun 2019 tuh wisatawan Australia yang datang ke Indonesia itu sudah mencapai 800.000 hingga 900.000 orang. Dengan ada satu program yang menarik mengenai peningkatan pengembangan pariwisata koridor 5 di kawasan timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, program MP3EI ini ataupun Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu ditargetkan untuk mencapai bisa sampai dari tahun 2011 hingga 2025. Ini ditargetkan sebagai gerbang pariwisata nasional selain Bali dan Nusa Tenggara Timur. Karena memang kita kenal sebenarnya kenapa kerjasama ini sangat populer antara Indonesia dan Australia, karena memang wisatawan Australia sangat gemar untuk mengunjungi destinasi pariwisata di Indonesia, terutama di Bali sendiri. Nah, kira-kira mungkin teman-teman sendiri ada tanggapan nggak mengenai hal itu? Mungkin dari Adip dulu, barangkali. Kalau misalnya kita ngomong tentang kebijakan tadi itu ya yang dijelaskan Rehan gitu kan. Sorry. Jadi yang dijelaskan Rehan tadi itu kan ada tentang macam mana kebijakan ini kerjasama antara Indonesia Australia tentang pariwisata internasional bisa dari tahun 2000 berapa tadi? Tahun 2011 sampai 2025 itu kan agenda di dalam kebijakannya gitu kan.
juga menjadi target bagaimana pariwisata. Tapi kemudian kita kembali membicarakan sesuatu yang menjadi poin penting dalam pembicaraan ini mengenai pandemi gitu kan. Coba kita pikir gimana kalau misalnya ada kebijakan seperti itu, kemudian ada pandemi, dan kemudian tadi dijelaskan Setio, gara-gara pandemi itu pariwisata menurun dan segala macam. Kebijakan seperti itu tuh apakah dijalankan tetap lanjut, tapi dengan target yang agak menurun, atau mungkin bagusnya digantikan dengan sesuatu gitu? Apa sih yang dilakukan sama kedua pemerintah ini kalau terkait pandemi gitu misalnya? Oke. Gimana? Adip punya jawaban barangkali atau Bagas? Atau Adip? Silakan Adip. Saya lebih bukan ke jawaban sih, mungkin kalau ngomongin tentang ini ya, kerjasama pariwisata antara Australia dan Indonesia itu, pertama Australia ini kan sama New Zealand lah ya, terutama Selandia Baru, itu salah satu kayak partner terdekat Indonesia gitu dalam masalah turisme. Jadi kayak rata-rata kalau kita ketemu bule itu, rata-rata itu bule itu pasti dari Australia begitu. Dan memang tujuan mereka ini rata-rata yang paling destinasi favorit mereka itu Bali, Jakarta, sama Kepulauan Riau gitu. Dan kalau kita ngomongin tentang bagaimana perubahan pariwisatanya ini di zaman pandemi ini ya, itu menurut saya sih bakal ada perubahan yang signifikan, karena pertama turisme itu sendiri kan dari tahun 1980 lah ya, terutama yang udah terdata itu jenisnya beda-beda sampai tahun 2020 gitu. Jadi yang udah saya baca itu datanya dari tahun sebelum 1980 gitu lah ya, turisme itu lebih berfokus pada mass tourism. Jadi itu mereka lebih berfokus pada kuantitas, sebagai seberapa banyak orang yang masuk ke seberapa banyak orang yang bisa masuk ke sektor pariwisata kita, atau seberapa banyak sektor pariwisata yang bisa diberdayakan gitu. Sedangkan pada tahun 1980 hingga tahun 2000 sekitar 20 tahun kemudian itu sektor pariwisata mulai berubah dia paradigmanya. Jadi mereka mulai mendekatkan pariwisata alternatif namanya. Jadi turis pariwisata itu tidak lagi berbentuk kita datang ke negara tertentu, kita nikmatin pantainya atau kita nikmatin situs-situs bersejarahnya, tapi lebih aktif, lebih bergerak aktif gitu. Jadi produk sama service yang ada di turisme di pariwisata itu mulai muncul. Makanya kita sering lihat kayak pariwisata pada tahun-tahun itu bakal muncul seperti hiking misalnya gitu. Hiking di Indonesia itu rasanya beda kayak hiking di Amerika misalnya kan. Atau di Indonesia itu karena negara kepulauan mungkin ya, jadi lebih terkenalnya itu diving misalnya. Di Raja Ampat itu adalah salah satu bentuk pariwisata alternatif. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2020 paradigmanya juga berubah lagi, karena mulai berubahnya itu merubah menjadi pariwisata berkualitas. Nah, maksudnya pariwisata berkualitas ini pariwisata yang sustainable, jadi berkelanjutan. Bagaimana seberapa eco-friendly suatu pariwisata tersebut gitu. Jadi pemerintah mulai fokus ke bagian bagaimana seberapa bersih sih pariwisata kita, seberapa ramah lingkungan sih pariwisata kita. Jadi itu menjadi kualitas barunya. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini diperkirakan juga bakal berubah paradigma pariwisata kita. Jadi pariwisatanya itu bernama pariwisata customized atau pariwisata pribadi begitu. Jadi bentuk pariwisatanya itu yang datang itu dalam kelompok kecil seperti keluarga aja, teman-teman gitu, dan yang difokuskan itu yang dicari lagi bukan bagaimana bentuk pariwisatanya atau seberapa eco-friendly, tapi seberapa aman pariwisata tersebut. Jadi saat kita pergi ke Indonesia misalnya kan, pertimbangan kita itu bukan lagi seberapa cantik pantainya, seberapa bagus hotelnya, tapi seberapa aman negara itu dalam menjaga dari COVID-19 gitu, dalam menjaga turisnya dari COVID-19 begitu. Itu maksudnya setiap kali dibikin kebijakannya gitu, itu memberikan prioritas yang berbeda-beda setiap periodenya atau gimana gitu? Kayak waktu awal-awal kan kita mass tourism gitu kan, maksudnya memprioritaskan jumlah gitu kan, betul kan? Iya kan? Iya sih, kalau menurut saya sih begitu.
Jadi kayak eh, bisa kita lihat dari paradigma pariwisatanya dari tahun ke tahun itu kita juga bisa mengidentifikasi kebijakan negara ini harusnya memprioritaskan di bagian mana gitu. Jadi misal soalnya kan ini munculnya dari studi gitu ya. Bukan cuma muncul begitu saja, dari banyak pendapat ahli juga bagaimana paradigma ini muncul. Jadi jadi kalau misalnya Indonesia ingin membuka koridor ke Australia, Jepang, Korea Selatan juga itu mereka harus mengutamakan bagaimana masyarakat Korea, Australia ini harus yakin dulu Indonesia ini aman nggak secara kesehatan, aman nggak dari COVID-19 gitu. Dia kontrol COVID-19-nya itu bagus atau enggak. Jadi kalau mereka ingin buka pariwisata lagi, ingin menjalankan ekonomi dari sektor pariwisata, hal itulah yang harus diperhatikan oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia. Dan itu prioritasnya maksudnya gini, kan awal-awalnya mass tourism gitu kan, lalu kemudian berubah jadi tourism yang sustainable, lalu kemudian jadi customized tourism. Itu maksudnya ketika satu hal diprioritaskan, lalu yang sebelumnya itu apakah tetap berusaha dipertahankan atau enggak gitu. Maksudnya tuh kayak tahun ini kita hanya fokus memperbanyak jumlah aja gitu, lalu misalnya tahun depan kita berfokus untuk bikin keamanan dalam hal turisme gitu. Jadi masalah tentang mass tourismnya itu masih jadi pertimbangan lanjut atau kita tinggalkan aja, kita punya prioritas baru gitu kan maksudnya? Oh, bukan begitu juga sih. Maksudnya kan lebih ke bagaimana seberapa paham masyarakat itu tentang turisme, seberapa paham suatu negara itu tentang turisme mereka, sektor pariwisata. Jadi dulu itu kayak negara itu tidak terlalu mementingkan seberapa bagus kualitas atau sustainable sekali suatu sektor pariwisata mereka. Misalnya kayak pantai gitu kan, mereka tuh fokusnya asal pantai mereka banyak, asal turisnya datang banyak aja begitu. Tapi sekarang kan bukan cuma banyak lagi yang mereka pikirkan. Mereka mikirkan seberapa uh, seberapa banyak jenis yang bisa kita ikuti saat datang ke sektor pariwisata tertentu misalnya. Jadi kita nggak cuma berenang misalnya, kita juga bisa diving, kita juga bisa hiking, kita juga bisa ngasih makan hewan-hewan tertentu, bisa ngeliat hewan langka di negara tertentu begitu kan. Dan juga dalam satu periode yang sama mereka juga menambahkan jumlah pariwisata, menambahkan jumlah turis juga gitu. Selanjutnya mereka juga perlu memikirkan pada tahun 2000 sampai 2020 ini bagaimana sektor pariwisata mereka ini eco-friendly, karena paradigma eco-friendly itu mulai naik juga di dunia internasional. Makanya kalau kita sering lihat itu Indonesia mulai dipandang buruk ya di mata internasional karena banyak sekali skandal tentang palm oil itu, minyak di minyak kelapa sawit gitu ya, cara prosesnya bagaimana itu kan sangat tidak eco-friendly ya, jadi makanya sering disanksi sama dunia internasional, sering diperingatkan sama dunia internasional. Nah kemudian untuk terakhir ini pada tahun 2021 ini mulai muncul lagi paradigma baru di mana negara itu tidak lagi hanya melihat bagian seberapa eco-friendly-nya pariwisata mereka, seberapa cantik, seberapa banyak pariwisata mereka, tapi juga seberapa aman pariwisata mereka begitu. Karena melihat kondisi COVID-19 ini sangat berbahaya ya, untuk agar tidak terjadi lagi gelombang keduanya begitu, gelombang selanjutnya. Iya. Improvement gitu kan, ya gitu. Baik. Apa tadi Rehan? Ya. Baik, jadi kalau untuk tambahan sendiri mungkin nanti kita persilakan Bagas dan Setu juga untuk berbicara. Kalau tambahan dari saya memang untuk khusus di Indonesia sendiri memang sudah ada peraturan dari Kemenkumham mengenai bagaimana pariwisata ini bisa diselenggarakan secara aman di Indonesia. Awalnya memang Indonesia ini terkesannya sangat terkesannya sangat terburu-buru dalam meletakkan aturan di mana semua wisman sebutannya ataupun wisatawan mancanegara ini untuk hadir di Indonesia khususnya dari Australia memang terkesan sangat terburu-buru. Kemudian langsung menutup pintu masuk dan pintu keluar dari Indonesia ataupun keluar Indonesia. Namun setelah memang adaptasi pandemi ini bergulir, adanya peraturan-peraturan yang membuat Kemenkumham melunak untuk bisa mengizinkan orang-orang yang memegang visa ataupun izin untuk tinggal di Indonesia ini bisa masuk ke Indonesia.
asalkan mereka melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan. Nah, itu memang yang menjadi salah satu eh, kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk bisa tetap menghadirkan wisman ataupun wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, tapi memang berdasarkan data yang kita temukan di sini, memang Organisasi Pariwisata Dunia itu memang mencatat bahwa selama ini semasa pandemi memang terjadi penurunan perjalanan turis mancanegara di tingkat dunia sebesar 72% sepanjang Januari hingga Oktober 2020 dibandingkan kurun waktu yang sama tahun 2019. Hal ini mengakibatkan hilangnya penerimaan sektor pariwisata sebesar 935 miliar dolar Amerika Serikat dari sekitar 900 juta pelancong internasional. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, penurunan ini juga terjadi sebesar 73,6%. Jadi lebih besar nih daripada di tingkat dunianya. Itu sepanjang Januari hingga November 2020. Ini memang sangat kurang dibandingkan pada sepanjang Januari hingga November 2019, di mana terdapat total 14,73 juta wisman yang masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya untuk untuk mengantisipasi hal ini, memang Indonesia itu sudah melalui kerjasama di ASEAN juga sudah melalui beberapa pengeluaran kebijakan yang dianggap akan membantu wisatawan-wisatawan untuk bisa masuk ke negara-negara seperti Indonesia ataupun seperti Australia, Malaysia, dan juga Singapura, yaitu dengan adanya penerapan travel bubble. Mungkin nanti teman-teman kalau saya kurang menjelaskan silakan ditambahkan. Travel bubble ini sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan juga nantinya akan sama juga dengan Australia, di mana mereka ini tetap akan mengizinkan para wisatawan untuk masuk ke negara tersebut. Misalnya Singapura ke Indonesia bisa masuk ke Indonesia tanpa harus ada karantina. Jadi memang ini akan menjadi antisipasi oleh pemerintahnya masing-masing untuk bisa mengantisipasi masyarakat yang akan pergi ke negara tujuannya itu terbebas dari COVID. Kemudian pemeriksaan ini akan dilanjutkan pula pada saat ketika mereka sudah masuk ke negara tujuan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara swab test misalnya ataupun swab antigen untuk memastikan mereka negatif COVID. Sehingga ketika mereka masuk ke sana, mereka tidak perlu lagi menjalankan karantina dari COVID-19. Silakan ada yang ingin ditambahkan mungkin dari... Maksudnya begini, ada hal yang menarik pengen saya tanya nih. Maksudnya enggak di karantina ini kalau misalnya dites positif kan ujung-ujungnya karantina juga kan? Iya, maksudnya begini, ketika misalnya kalau itu positif ya otomatis itu pasti dikarantina. Tapi memang yang menjadi keresahan dari wisatawan mancanegara ini ketika mereka negatif pun mereka harus tetap menjalankan karantina. Nah, itu yang menjadi salah satu hal. Kalau mereka positif ya otomatis ya harus masuk karantina ataupun dipulangkan ke negara asalnya ataupun bagaimana baiknya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah travel bubble ini menekankan bagaimana wisatawan mancanegara itu jika mereka memang negatif, mereka tidak perlu melakukan karantina. Dan kalau mereka pulang, mereka akan dihadapkan oleh tes yang sama gitu. Tes kalau misalnya negatif, tidak akan dikarantina juga gitu ya. Ya. Mungkin Bagas ataupun Seto punya data tambahan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Australia Indonesia atau data-data lain mengenai pariwisata internasional kita. Baik, jadi saya ingin menambahkan aja kemungkinan mungkin agar pariwisata yang dari mancanegara ini bisa terkontrol gitu ataupun jadinya bebas dari travel bubble, pemerintah menerapkan kayak pas masuk ke dalam Indonesia ada dikasih sebuah gelang ataupun apapun yang untuk melacak si pariwisatanya ini agar bisa terdata bahwa dia itu negatif. Kemudian nanti misalnya pulangnya ke bukti positif, dia kan jadinya agak susah juga gara-gara kita di negaranya dari negara dia masih negatif, sekalinya kita sampai di negara kita sendiri malah jadi positif, kan kasihan juga. Jadinya saran saya sih untuk pemerintah kayaknya bisa menerapkan semacam pelacak ataupun sebuah pendeteksi gitu ya, dimana agar
menerapkan ataupun membuat si wisatawan ini lebih merasa aman gitu ya. Diberi merasa aman, nyaman, jadinya dia bisa bebas untuk berwisata tanpa ada rasa keraguan ataupun rasa ketakutan terhadap virus tersebut. Itu aja sih tambah dari saya. Izin Maksudnya kalau misalnya Mas dikasih Dik, gelang kemudian ada pendeteksi dia kayak negatif tuh rasa amannya tuh kayak oh saya bisa lihat siapa-siapa aja yang negatif gitu kan maksudnya. Eh, pem- Oke. Oke, jadi saya Silakan, tambah Pak Gus. dulu ya. Jadi yang di sini itu bukan semua orang gitu ya yang bisa melihatnya ya, tetapi adalah Indonesianya sendiri, pemerintah Indonesianya sendiri. Jadi dia bisa pemerintah Indonesia ini bisa memonitor gitu ya, memonitor wisatawan-wisatawannya. Jadi mereka yang selama ini pada awalnya masuk ke Indonesia itu positif negatif ya maksud gua ya. Ya, ya. Jadi negatif. Terus pas ditakutkannya gara-gara mereka pun kayak berkomunikasi dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat kita sendiri yang tidak diketahui apakah orang-orangnya tersebut negatif ataupun positif ya. Nah, takutnya ada kemungkinan di situ ada celah di mana virus tersebut bisa masuk ke dalam wisatawan tersebut. Jadinya kayak sebuah checkpoint gitulah ya untuk memonitoring gitu. Maksudnya pelacak bukan kayak pelacak kayak di sci-fi gitu kan kayak oh kita dipasangin gelang ini jadi mereka bisa ngelihat kita di mana kayak titik-titiknya di mana gitu kan No, maksudnya. no. Itu udah melanggar privasi soalnya. Eh, Oh jadi kayak ke- checkpoint tuh maksudnya nanti ada kayak pos sendiri-sendiri gitu kemudian nanti dalam setiap stage pariwisatanya kayak dicek lagi gitu gitu kan maksudnya gitu. Untuk dicek ya kayak gitu, tapi hanya sekedar cek doang, bukan kayak benar-benar serius banget gitu loh. Jadi Pengecekan untuk berkala gitu. untuk pengecekan seperti itu tuh kita sebutnya sebagai tracer. Yang tracer itu Iya. misalnya untuk memperlihatkan wisatawan ini sudah masuk ke area-area mana saja. Nah, ini tracernya bukan artinya menggunakan gelang sehingga itu akan melanggar privasi, namun pendataan secara berkala ini akan melibatkan konektivitas antar lembaga yang akan mendata masuk keluarnya wisatawan ini ke daerah-daerah tertentu. Sehingga ini digunakan agar bisa mengantisipasi kecerobohan-kecerobohan seperti ketika awal corona itu datang di Indonesia, di mana ada orang Jepang, ada orang Indonesia yang berinteraksi dengan orang Jepang, kemudian tracing ini malah menjadi susah karena kita tidak tahu lagi sudah berapa banyak orang yang berinteraksi dengan Iya. orang yang terkena COVID-19 itu. Jadi itu yang dinamakan seperti sebagai tracing. Oke, Setio mungkin ada tambahan, Setio? bukan tambahan sih, sebenarnya sedikit membingungkan lah. Menurut saya sedikit membingungkan. Karena kenapa? Karena dikatakan seperti yang dikatakan Bagas tadi, tracingnya itu entah itu menggunakan atau apapun. Bukankah kalau saya melihat dari sudut pandang ekonomi sendiri, ya kan? Bukankah kalau misal menggunakan device tertentu atau bahkan kecanggihan tertentu itu dapat memberikan tunjangan ekonomi yang lebih untuk memberdayakan pariwisata itu sendiri. Bukannya tujuan dari membuka pariwisata dari Indonesia ini untuk menerima devisa, untuk mendatangkan apa sih gambarnya? Keuntungan dari sektor pariwisata. Bukankah bila diberikan sebuah atau teknologi atau bisa dikatakan seperti gelang atau apa itu tuh bukannya malah menambah anggaran, bukannya menambah keuntungan, gitu nggak sih? Baik, tadi mungkin sudah diklarifikasi oleh Bagas juga ya, Setio. Jadi memang kita tidak menggunakan gelang pendeteksi yang harus digunakan oleh wisatawan ini sepanjang ia melakukan pariwisata. Karena pun kalau kita harus berbicara jauh mengenai penggunaan gelang ini, bisa saja wisatawan ini melepas gelang tersebut ketika sudah sampai di hotel misalnya, atau sudah sampai di tempat peristirahatan. Maka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun saya yakin juga beberapa pemerintahan di negara lainnya, yang mereka andalkan adalah bagaimana keterlibatan antar lembaga yang bekerja untuk bisa melakukan tracing masuknya pariwisata tersebut. Misalnya dalam contoh kasus sang
sang wisatawan mancanegara ini masuk ke Ancol misalnya ataupun Dufan. Nah, pihak dari Ancol sebagai penyedia pariwisata ini, mereka akan bertugas untuk melakukan identifikasi terhadap pariwisata yang masuk ke daerah tersebut. Sehingga identifikasi ini akan memudahkan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan cross-checking kembali ataupun melakukan pengecekan ulang di daerah tersebut, bagaimana keamanan wilayah tersebut, kesehatan wilayah tersebut, sehingga ketika masuknya pariwisata mancanegara tersebut ataupun wisatawan dari Australia misalnya, itu tidak akan mengganggu sama sekali. Ya, kira-kira tracing yang dimaksud dalam konotasi pandemi ini seperti itu ya, Setio. Jadi tidak akan memakan anggaran yang lebih besar lagi untuk bisa melacak keberadaan COVID-19. Oh, I see. Tapi bukannya kalau misalnya pendatang, anggaplah pendatang itu, kita pakai cara data, itu bukannya ya sama aja lebih ribet nggak sih ujung-ujungnya? Ya kalau yang datang itu sedikit, anggaplah 300-500 orang yang datang. Ya kalau misalnya kita buka pariwisata nih, blok langsung kita, terus tiba-tiba yang berminat datang bisa sampai 1 juta misalnya, atau bahkan berapa gitu kan. Itu bukannya lebih jadi ujung-ujungnya ribet juga, karena kita harus banyak orang yang kita data, banyak juga tempat-tempat yang harus kita cross check keamanan tersebut. Ya nggak sih? Ada yang mau menanggapi duluan? Barangkali. Oke, Set. Jadi di sini kan kita membahas juga travel bubble. Nah, untuk cross checknya itu kan travel bubble ini harus memastikan keamanan sang turisnya juga, Setio. Jadi dengan cross check ini kita bisa meyakinkan si turisnya ini bahwa mereka itu aman untuk berpariwisata ataupun liburan di tempat ini. Jadi misalnya kalau terbukti ada satu pariwisatawan ataupun baik lokal ataupun mancanegara positif COVID. Nah, jadi sementara itu pariwisata asingnya itu terjadi juga terjangkit positif COVID juga. Nah, kita bisa melacak sumber dari inangnya tersebut, Setio. Jadi kita bisa membuat sebuah ekosistem yang agar si pariwisatawan ini merasa nyaman dan aman gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya tambahan untuk kata-kata untuk statement dari Bagas. Sebelum mungkin teman-teman ingin juga menambahkan, memang ini sudah ditekankan juga dari Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Devi Roza K. Kausar. Beliau ini mengatakan bahwa situasi pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpikir kembali mengenai kebijakan destinasi wisata yang sesuai. Seperti kalau dulu kita menekankan pada kuantitas pengunjung, sekarang kita menekankan pada kualitas destinasi. Kita ingin meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar destinasi dan wisatawan lokal, serta lebih memperhatikan faktor kesehatan dan keamanan wisatawan. Jadi memang yang ingin sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteksnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Australia sendiri, kerjasama antara Indonesia dan Australia sendiri itu dilakukan karena memang pertama kita itu adalah tetangga yang dianggap penting oleh Australia setelah Selandia Baru, correct me if I'm wrong. Kemudian potensi-potensi yang sebelum terjadi masa pandemi ini tetap menjadi perhatian. Namun apakah kemudian kita akan memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada mereka? Ini justru kalau saya katakan tidak. Kenapa? Karena memang yang diperhatikan oleh Indonesia ini adalah bagaimana mereka memutar otak untuk bisa membuat masyarakat Indonesia ini untuk melakukan pariwisata di dalam negeri. Apakah artinya di luar negeri tidak kita izinkan untuk masuk ke negara kita? Jawabannya tetap tidak. Mereka juga tetap akan diizinkan untuk masuk, namun yang nantinya akan diperhatikan oleh pemerintah masing-masing negara ini seperti Indonesia dan Australia adalah control checking ataupun quality control terhadap destinasi wilayah tersebut gitu. Sehingga memang yang paling penting di dalam skema pembahasan antara kerjasama ini bagaimana mereka dapat melaksanakan protokol kesehatan ini dengan secara ketat. Itu tambahan dari saya. Mungkin Adip atau Thomas ada yang mau ingin ditambahkan barangkali sebelum kita mengakhiri podcast kita.
Adip mungkin terakhir. Mungkin nggak ada ya, udah sekali lah udah dijelaskan. Oke, baik. Oke, terakhir mungkin ada ini. Adip boleh di mute gak? Saya udah Oke. mute tadi, itu suara dari Thomas, sorry. Oke, sip. Oke, barangkali terakhir teman-teman mungkin pesan untuk kawan-kawan kita yang mendengarkan podcast ini yang hendak ingin melakukan pariwisata di luar negeri ataupun di dalam negeri, apakah ada pesan tersendiri? Mungkin dari Adip. Kalau dari saya ya, pertama, sadar duit, satu. Kedua, sadar diri, jangan jauh-jauh amat pergi, jangan ramai-ramai karena ini masih kondisi pandemi. Saya juga gak suka diam-diam di rumah, tapi lebih gak suka lagi kalau harus bertahan lama lagi di rumah. Ini kan Pontianak bahkan dulu itu pernah zona hijau ya, saya gak mau lagi harus jadi zona merah lagi, gak bisa kemana-mana lagi. Tolong jangan mikirin diri sendiri gitu. Oke, baik. Untuk Bagas mungkin pesan bagi teman-teman yang ingin melakukan pariwisata. Untuk yang melakukan pariwisata, pesan-pesan dari saya, ya pertama benar kepada Adip, sadar duitnya. Kedua, selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya macamnya yang pokoknya bisa melepaskan rantai-rantai penyebaran corona ya. Dan ya seperti biasa, saya juga lama-lama bosan di rumah, tapi ya untuk berpartisipasi agar bisa memutuskan COVID. So ya, stay at home terus jadinya. Itu aja. Baik. Setio mungkin pesan? Kalau pesan saya sih ya hampir sama dengan kawan-kawan saya yang pertama, yang kedua, Adip dan Bagas tadi. Dan mungkin sedikit menambahkan, silahkan kalau misal mau berrefreshing atau berpariwisata kemanapun, silahkan kalian. Dan toh sekarang juga protokol sudah diterapkan dan juga sudah vaksin juga sudah datang. Ya kalau mau jalan-jalan kemanapun, selama ada vaksin, mau aja lah maulah divaksin, jangan nolak gitu loh. Yang kebanyakan kan banyak tuh orang yang aku nggak mau divaksin, tapi pengennya keluar terus. Ya kalau kamu mau keluar, kalian mau keluar, mau jalan-jalan, bersedialah untuk divaksin gitu loh. Terserah kalian mau jalan kemanapun, karena vaksin udah ada, bersedialah untuk divaksin, bersedialah untuk tes, bersedialah untuk mematuhi protokol kesehatan, gitu aja. Keren banget. Thomas terakhir? Ya, mungkin pesannya jangan karena merasa muda lalu sekarang bisa jalan-jalan, dan karena katanya anak muda nih kan corona nggak terlalu berbahaya lalu semau hatinya gitu. Ya kalau bagi anak muda nggak berbahaya, bagi orang tua ini kan berbahaya gitu kan, lumayan berbahaya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan teman-teman sebelumnya, ingat orang, jangan lihat diri sendiri, dan usahakan aja lah kalau kita jalan-jalan jangan jadikan itu perjalanan terakhir dalam hidup gitu. Perjalanan masih panjang di dalam hidup gitu. Masya Allah. Hebat. Baik. Kalau pesan saya terakhir mungkin untuk menambahkan teman-teman juga, perkaya wawasan mengenai COVID-19. Jadi kita memang agak diribetkan dengan kondisi di mana ada berbagai jenis-jenis varian baru terhadap COVID-19. Kemarin terakhir, correct me if I'm wrong, itu kan ada muncul lagi virus corona yang identik kuatnya dengan virus corona yang ada di Inggris kalau saya tidak salah gitu kan, dan itu muncul juga di Indonesia. Nah, varian-varian COVID baru ini bisa jadi lebih mematikan dari COVID yang lama yang pernah bersebaran di Indonesia. Hal ini bukan menjadi pantangan untuk melakukan pariwisata, tidak, tapi teman-teman di luar sana tetap tadi kita harus kembali melihat ada keluarga yang menunggu kita di rumah, ada ibu ayah kita yang menunggu kita di rumah, mungkin istri ataupun saudara-saudara semua menunggu di rumah. Jadi jaga kesehatan, lakukan swab test kalaupun ingin berpergian, kalaupun tidak kuat ada PCR antigen gitu kan. Jadi memang udah ada beberapa varian tes yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk bisa mengecek apakah kita terkena COVID-19 atau tidak gitu.
Jadi jaga selalu kesehatan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pariwisata internasional mengenai kerjasama antara Indonesia dan Australia sebelum dan pada saat pandemi. Kami dari Rehan, kemudian ada Adip, ada Bagas, ada Thomas, dan Setio Nugroho izin undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.